di sini adalah nanti kebanyakan tentang manusia ya, tentang dari sisi human atau pengguna komputer itu sendiri, atau biasanya nanti kita sebut dengan user sebutannya ya. Ini informatika 01 ya. Ketua kelasnya siapa kalau boleh saya tahu? Bu. Oh iya, tadi. Oh iya, iya oke. Saya ingat tadi udah WA ya. Ya Bu. Oke. Ini teman-teman lagi pada di mana nih? Kalau saya masih di rumah Bu. Di rumah, Bu. Rumah ya. Rumah. Ada Di yang rumah udah, Bu. ada yang udah ngekos? Di rumah aja Bu, seperti anjuran pemerintah. Oh, iya berarti ini tahun kedua ya. Udah 1 tahun teman-teman kuliah tapi masih online. Alhamdulillah. Memang apa namanya? Masih baiknya seperti itu ya, kita ikutin aja gitu. Semoga tahun depan kita udah bisa offline lagi ya. Jadi teman-teman bisa kuliah seperti pada umumnya. Oke. Perkenalkan, nama saya Rahma Safrida Kurnia. Asal saya dari Banjarmasin, lahir di Banjarmasin, besar di sana sampai lulus SMA, kuliah di Jogja dan bekerja di sini. Alhamdulillah sampai sekarang menetap di Jogja, tepatnya di Sidoarung, Godean, daerah Jogja bagian barat ya berarti ya. Ada yang deket rumah saya nggak nih di Godean? Nggak ada ya? Ada yang dari Jogja ada? Ada Bu, Hanif Helmi. Hanif dari mana Hanif? Dari Jogja Bu. Asli Jogja ya? Iya Bu, asli Jogja, Bantul. Bantul. Sudah pernah main ke kampus belum? Ke Amkom? Belum Bu, belum pernah ke sana. Belum ya, udah kuliah setahun belum pernah main-main ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman lagi di Jogja, boleh kok misalnya mampir ya, lihat-lihat, nengok-nengok kampusnya gitu. Itu boleh-boleh aja sih. Kalau mau main sekedar ini doang, lihat-lihat aja gitu. Tapi kalau untuk yang masih di luar Jogja, sabar dulu ya. Buat yang di luar Jogja bisa juga buat virtual tour. Udah pernah nyoba belum virtual tour kampus? Udah pernah. Udah, Bu, udah pernah. Sudah Bu. Virtual tour Amikom ya, tapi saya lupa alamatnya tuh gimana ya. Oh, virtualtour.amikom.ac.id ya. Nah, buat teman-teman kalau misalnya mau lihat-lihat kampus bisa ya online dulu aja. Nanti bisa keliling-keliling dari sana ya, melihat-lihat. Baik, tadi sudah saya kenalan nama, terus asal dari mana. Untuk research sesuai dengan yang saya tampilkan di sini ya. Fokusnya saya adalah di bidang user experience design dan research. Jadi ada dua sebenarnya di sini ya. Di bidang UX itu ada yang di desainnya, ada yang di risetnya. Kalau desain itu proses pembuatannya, perancangannya, sedangkan riset itu sebelum dan sesudah desain itu sendiri. Gitu. Oke, sedikit pengalaman saya lulus tahun 2011, SMK di Banjarmasin jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, kemudian pengalaman mengajar sendiri dari asisten praktikum. Dulu di mata kuliah basis data, pemrograman web, dan mobile apps. Kemudian jadi dosen mengajarnya di mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini ya, atau HCI. Nanti kita sebutnya singkat aja ya, IMK, mata kuliahnya IMK gitu ya, interaksi manusia dan komputer IMK, biar gampang gitu. Dan saya juga di mata kuliah kecakapan antar personal atau interpersonal skill. Jadi di luar bidang komputer saya ngajar di interpersonal skill. Di situ biasanya kita mempelajari tentang etika atau etiket ya. Etiket di pergaulan, etiket di sosial media, etiket di bisnis, kemudian
komunikasi, presentasi yang efektif itu bagaimana, terus negosiasi juga gitu. Itu di semester 4 nanti insya Allah teman-teman kalau ketemu saya ya. Nah, untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer sekarang, goalnya adalah teman-teman diharapkan bisa memahami proses dalam membangun sebuah software berupa prototipe atau purwarupa ya, yang saya tulis di sini. Memahami proses membangun produk prototipe atau purwarupa software atau hardware yang bersifat solutif bagi masalah yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi gimana caranya agar teman-teman bisa berpikir secara kreatif dan inovatif, bisa menciptakan sebuah purwarupa atau prototype software yang bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu. Kemudian yang kedua, agar kalian juga mampu mengevaluasi sebuah software atau hardware dari perspektif usability, user interface, dan user experience. Ada 3 ya di sini ya. Ada 3 istilah, mungkin teman-teman baru dengar usability atau kebergunaan. Kemudian user interface atau UI sekarang ini ya familiarnya atau populernya, dan UX. Jadi UI dan UX itu dua hal yang berbeda ya. Jadi nggak sama. Nanti kita jelasin di belakang. Oke, nah kelas ini juga saya pengen kemas dalam bentuk tim ya. Jadi teman-teman nanti diharapkan bisa bekerja sama dalam tim. Dari awal-awal pertemuan nanti kita sudah membentuk kelompok. Saya minta tolong bantuannya ketua kelas untuk mengkoordinasi pembentukan kelompok. Nah, karena kita goalnya adalah nanti kan project ya, project purwarupa atau prototype, di mana dalam pengembangannya itu nanti adalah dibuat bersama-sama dalam tim. Jadi tugas-tugas setiap minggu, hampir setiap minggu nanti ada progres ya atau tugas. Progres itu saling berhubungan. Jadi misalnya seperti ini. Di minggu ketiga nanti teman-teman diminta untuk mencari sebuah permasalahan yang terdekat dengan kalian, kemudian melakukan mind mapping, melakukan riset terhadap user, kemudian di minggu berikutnya melakukan analisis terhadap permasalahan, kira-kira apa saja kebutuhan dari user. Di minggu berikutnya lagi dilanjutkan dengan pembuatan sketsa, perancangan, di minggu berikutnya pembuatan mock-up dan sebagainya. Jadi setiap minggu itu tugas itu saling berkesinambungan, berlanjut gitulah istilahnya. Nah, biar apa? Biar ketika nanti sudah di minggu-minggu terakhir kuliah, kalian nggak ngerjain secara dadakan. Final project itu nggak ngerjain dadakan, akhirnya asal ngerjain jadi itu enggak. Tapi di sini kita benar-benar bareng-bareng belajar sambil praktek. Belajar dalam sebuah, anggaplah kalian startup ya. Ceritanya startup. Sudah nonton startup belum? Drakor startup. Udah, Bu. Saya rekomendasi nonton. Teman-teman, saya rekomendasikan untuk nonton drakor itu karena cukup bagus ya, terutama buat anak IT, biar ada pandangan gitu ya. Yang cowok, yang cewek semua nonton nggak apa-apa gitu. Bagus kok, isinya nggak tentang masalah melulu masalah cinta-cinta tuh enggak ya. Anggaplah kalian itu sebuah startup, nah punya tim ya, minimal 3 orang. Nanti siapa yang jadi minimal 4 orang ya. Nanti siapa yang misalnya jadi programmernya, siapa yang jadi project manajernya ya, yang jadi dalminya siapa nih gitu ya, yang jadi desainernya siapa gitu. Nah, anggaplah kalian tim sebuah startup gitu, terus bareng-bareng mencari ada masalah, terus kalian pecahkan bareng-bareng permasalahan tersebut dengan teknologi gitu. Jadi kita harus
di sini base-nya kan karena informatika, jadi harus memecahkan masalah itu dengan teknologi ya, jangan yang non IT. Gitu. Jadi belajar sambil praktek secara langsung. Harapannya seperti itu. Dan bisa berpikir kritis ya. Jadi di mata kuliah ini kalian selain memahami fundamental tentang interaksi antara manusia dan komputer, itu juga bisa gimana caranya teman-teman punya ide yang inovatif berbasis pemecahan masalah serta berpikir secara kritis atau critical thinking. Baik, untuk bentuk pembelajarannya nanti adalah terdiri dari materi yang saya berikan nanti dalam bentuk video terutama ya, biar teman-teman yang nggak bisa live secara langsung lihat video materinya dari YouTube. Nah, nanti untuk live itu kita hanya diskusi dan tanya jawab. Jadi kayak sekarang. Jadi nanti saya kasih dulu materi dalam bentuk video, saya kasih waktu setengah jam buat lihat. Setelah melihat video materi, kita online live Google Meet seperti ini. Tapi di Google Meet ini nanti hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman masih ada bingung gitu, ada di mana ada kebingungan nanti saya jawab, atau ketika nanti dibutuhkan adanya diskusi baru kita online meet seperti ini. Kemudian setelah itu nanti ada evaluasi atau kuis kalau misalnya ada ya dari saya setiap minggunya, tapi nggak ini juga sih, nggak tiap minggu juga sih ya, mungkin nanti lebih ke kelompokan. Kemudian presentasi. Nah, di 2 minggu terakhir nanti kalian membuat presentasi hasil dari prototipe yang sudah kalian rancang atau kalian desain tadi. Gambaran materinya untuk di minggu pertama adalah perkembangan HCI dari dulu sampai sekarang, tadi udah ya. Kemudian hubungan antara HCI dengan user experience, minggu depan kita ngebahas lebih detail tentang UX itu apa. Kemudian minggu ketiga adalah tentang human factor, jadi faktor manusia, faktor dari sisi manusia yang berpengaruh terhadap perkembangan sebuah desain software atau hardware gitu. Kemudian berikutnya ada proses research, analysis, dan design. Jadi ini nanti dipecah jadi 4 pertemuan kalau nggak salah. Proses desain ini saya sebut sebagai UX design proses ya. Nah, di UX design proses nanti ada kita fase riset dulu. Di fase riset nanti kita ngapain aja, ada. Kemudian di tahap analisis nanti ngapain, ada langkah-langkahnya gitu. Berikutnya adalah prinsip-prinsip dalam mendesain sebuah interface. Jadi nanti ada base-nya, ada dasarnya ya. Buat desain itu yang baik itu yang seperti apa sih gitu. Kemudian terakhir adalah teknik-teknik dalam mengevaluasi sebuah desain. Nah, itu tadi adalah gambaran materinya ya. Berikutnya, gimana caranya biar berhasil di mata kuliah ini? Sebenarnya saya simple ya. Enggak yang muluk-muluk gitu, maksudnya yang penting kalian mengikuti terus aktif di kelas, kemudian tugas-tugas kelompok jangan sampai ada yang miss, jadi harus ngumpulin semua, terus proyek akhir presentasi, udah itu nilainya insya Allah bagus ya. Nah, gimana caranya biar bisa aktif tadi? Maka pilihlah tim atau kelompok yang solid, yang kira-kira temennya itu udah kalian kenal banget lah gitu ya. Meskipun secara online ya belum pernah ketemu langsung. Bentuklah kelompok yang solid dari minggu-minggu awal, kemudian pelajari tools desain. Nah, ini yang saya garis bawahi. Jadi tools desain ini nanti tidak diajarkan di mata kuliah ini ya. Jadi mata kuliah ini hanya kita hanya belajar tentang fundamental, belajar tentang praktek riset UX itu bagaimana gitu. Tapi untuk penggunaan toolsnya sendiri itu, tools itu software ya. Penggunaan softwarenya itu
bagaimana itu nggak secara nggak dipelajari di mata kuliah ini. Jadi kalian nanti nyari tutorial sendiri gitu, karena memang fokus di mata kuliah ini tidak ke bagaimana cara menggunakan software, itu enggak gitu. Kan ada ya tools-tools desain itu seperti Figma, kemudian Adobe Sketch, ada Adobe Illustrator mungkin, ada macam-macam ya software-software untuk desain itu. Tapi kita di sini nggak mempelajari itu, lebih ke teorinya dan fundamentalnya, gitu. Karena untuk mempelajari software ini banyak ya di luar sana tutorialnya juga ada, kayak gitu. Oke, dan di mata kuliah lain juga mungkin diajarkan di komputer grafis mungkin ya, saya nggak tahu sekarang. Mungkin ada dosen yang mengajarkan bagaimana cara menggunakan Figma, bagaimana cara menggunakan Adobe Illustrator ya di semester ini. Nah, berikutnya adalah menyelesaikan proyek akhir sesuai kriteria. Kemudian terakhir adalah setiap tugas yang diberikan dari awal sampai akhir itu biasanya berhubungan, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi jangan sampai ada yang miss atau ketinggalan. Karena apa? Nanti persentasenya diakumulasi di sini. Jadi 30% itu adalah kuis ataupun tugas kelompok akumulasi, kemudian 35%-nya adalah UTS, 35%-nya adalah UAS. Nah, ini untuk penilaiannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada Bu. Ya, silakan. Mohon maaf Bu, kalau misalkan yang Ibu presentasi ini yang sekarang boleh di-share gak Bu nanti Bu? Boleh, nanti saya share di Classroom ya. Oke Bu, makasih Bu. Ada lagi? Sepertinya nggak ada Bu. Yang ada. Oke. Rules-nya adalah presensinya ini sebenarnya saya nggak terlalu ini juga sih ya. Yang penting kalian presensi aja karena ini online juga. Yang penting presensi. Kalau misalnya kalian ikut live di Meet ya. Kemudian proaktif. Jadi nanti ketika saya tanya kalian harus jawab. Ada poin plus nanti di sana yang saya catat NIM-nya. Kemudian kalau online on kamera pakaiannya tetap ya harus rapi, harus pakai baju ya, jangan pakaian yang ngasal gitu, misalnya pakai kaos apa sih, kaosan gitu yang nggak rapi gitu. Intinya kalau mau on kamera boleh aja tapi harus sopan ya. Kemudian jangan sambil tiduran juga, jadi kan ada tuh misalnya sambil rebahan kan nggak enak aja sih dilihatnya. Oke, nah sudah selesai untuk sekilas tentang perkuliahan ini. Berikutnya adalah ke materi ya. Tadi saya udah share tentang perkembangan human computer interaction dulu dan sekarang. Nah, sekarang saya mau coba nanya ya. Apa ya kira-kira? Dari 60 orang, ramai sekali kelas hari ini ada 60. Siapa ya? Gini aja, saya sebutkan pertanyaan, nanti kalian yang mau jawab langsung raise hand ya. Oke, pertanyaan pertama, ini jangan kelihatan. Nah, di video saya udah ngejelasin ya, ada tentang personal computer pertama yang mempunyai layar monitor. Ada yang tahu nggak namanya apa? Ya, boleh Pak Ketua kelas nih, raise hand. Kalau yang saya pahamin dan yang saya udah baca, setahu yang itu Apple 2 ya Bu namanya? Ya, Apple 2, benar. Ya, itu. Oke, ya benar ya Mas Bagja Abdul Basit. Abdul siapa namanya? Bagja Abdul Basit Bu. Nah, benar. Dipanggilnya apa sih? Bagja boleh Bu, Abdul boleh Bu, terserah Ibu enaknya gimana Bu. Oke. Boleh saya tahu NIM-nya? 20 11 3351. Oke.
Bener ya. Jadi Apple tuh sebelumnya kenapa sih kok Apple 2 gitu ya? Berarti kan ada Apple One, Apple 1 gitu. Ada ya. Jadi Steve Jobs itu sebenarnya udah bikinnya Apple 1, tapi belum ada dulu layar monitornya gitu. Nah, monitor pertama, jadi komputer pertama yang punya screen dan base-nya bukan command line itu ada di Apple tuh tadi. Gitu. Jadi itu sejarahnya. Kemudian ada yang tahu kemudian IBM membuat juga produk personal computer ya. Itu tahun berapa ya? Ada yang tahu nggak? Dari IBM ikut meniru bikin personal computer juga kayak Apple gitu. Nah, tahun berapa? Fabrico boleh. 1984, Bu. Oke, 1984 ya. Benar ya, kita cek di sini. Bentar, kita cek dari. Oh iya, betul. Tahun 84 apa namanya? Dari IBM itu membuat apa namanya personal computer, meniru personal computer juga seperti Apple. Jadi sampai-sampai si Apple ini menyindir IBM karena IBM kok ikut terjun ke pasar personal komputer juga. IBM kan memang perusahaan pembuat komputer yang sudah besar ya pada saat Apple pertama kali muncul. Tapi mereka beda market. Kalau Apple itu lebih ke untuk penggunaan komputer secara personal, sedangkan IBM itu adalah mereka membuat komputer untuk digunakan di perusahaan-perusahaan besar, di kampus-kampus besar, di universitas pada saat itu, di NASA juga gitu. Jadi lebih ke korporat, lebih ke perusahaan besar. Sedangkan Apple tadi untuk di rumah-rumah tadi ceritanya gitu. Nah, kemudian melihat keberhasilan si Apple tadi, IBM tertarik nih, pengen juga terjun ke sana, ke pasar personal komputer. Akhirnya mereka buat tadi jadilah ya IBM produknya pertama dan ada layarnya juga. Dan akhirnya si Apple membuat iklan yang menyindir IBM tadi gitu ya. Ada iklannya, videonya. Nanti besok saya kasih lihat ya. Gitu. Jadi kayak, serius nih kamu mau ikutan juga gitu ya, kok tiru-tiru sih gitu, sampai akhirnya mereka bersaing sampai sekarang ya, IBM di Microsoft Windows-nya, Apple di MacBook-nya, di iMac-nya, di produk-produknya. Jadi apa namanya, mereka sampai sekarang bersaing, tapi juga ada kerjasama ya, dulu sempat di tahun 2005 ada kerjasama, kemudian gagal, kemudian di baru-baru ini juga bekerja sama lagi gitu. Istilahnya apa ya, menikah. Tadinya rival, musuhan, terus mencoba untuk jadi pasangan gitu. Nah, sekarang kita bahas ya, lompat ke, izin ke belakang Bu. Oh iya, monggo. Berikutnya adalah kita ngebahas ya, kalau dulu orang menyebutnya adalah human computer interaction. Jadi ini adalah sebuah bidang ilmu yang baru muncul di tahun bidang ilmu yang muncul di setelah 1984 tadi ya. Nah, mulai banyak para pakar, para peneliti yang meneliti tentang bagaimana manusia ketika menggunakan sebuah komputer tadi. Sampai ISO mengeluarkan standar. Kemudian di Indonesia sendiri ada muncul tahun 2014 sebuah komunitas dari ACM, SIG CHI, chapter Indonesia, SIG CHI, membentuk komunitas namanya UX Indo ya, UX Indonesia gitu. Dan mulai populer di Indonesia istilah UI UX ini tadi di tahun 2014 ke atas. Itu. Nah,
sebenarnya irisannya di mana? Jadi sebenarnya UX itu sangat luas bidangnya, tidak hanya terbatas di bidang komputer. Sedangkan HCI ini tadi di sini nih, ini yang bulatan kecil ini ya. Jadi UX itu sebenarnya digunakan di bidang lain seperti arsitektur, di bidang marketing juga, di bidang content creation seperti grafis ya, data, teks itu juga UX juga ada. Gitu. Jadi nggak hanya terbatas di komputer doang ya UX itu. Contohnya kayak gini. Ketika saya apa ya? Saya ngambil sebuah benda dulu ya, sebentar. Nah, di sini ada produk botol ya, botol obat. Sorry nggak kelihatan. Oke. Nah, kelihatan ya, aduh, keblur ternyata. Jadi di sini ada botol obat. Nah, ini desain produk ya, bentuknya, warnanya, kemudian label, itu namanya desain produk. Nah, kemudian yang kita lihat, bentuk, warna, labelnya, logo, dan sebagainya itu disebut dengan UI atau user interface-nya. Sedangkan user experience, UX itu adalah ketika saya membeli obat ini vitamin ya, membeli vitamin ini, saya beli datang ke apotek, kemudian saya lihat mereknya apa, kemudian saya pilih yang warnanya oranye deh gitu kan, kok kayaknya menarik misalnya gitu, saya ambil, kemudian saya beli, saya bayar, saya pulang ke rumah, saya baca aturan pakainya, saya baca, kemudian saya buka tutupnya, terus ternyata di dalam boxnya ada sendoknya, terus saya merasa senang, udah dapet sendok nih, terus saya minum vitaminnya, terus akhirnya udah selesai, saya merasa lebih sehat. Nah, itu adalah UX-nya saya, user experience, pengalaman pengguna. Saya sebagai pengguna vitamin ini ya, apa yang saya alami tadi, yang saya ceritakan itu adalah UX-nya saya ketika minum vitamin ini. Jadi perbedaannya di situ. UI itu adalah apa yang kita lihat, ya, apa yang kita lihat, kita sentuh, itu UI. Tapi ketika kita menggunakan produk itu adalah UX. Gitu. Perbedaannya di situ, teman-teman. Bisa nangkep ya? Oke. Nah, nanti kita lebih detail lagi ke software ya. Ini lebih ke produk dulu biar gampang ya dipahaminya. Gitu. Kalau dulu orang nyebutnya adalah HCI, sekarang masih ada HCI, tapi mungkin familiarnya sekarang ke UI UX design ya. Kalau di bidang teknologi. Gitu. Nah, ini contoh dari perkembangan handphone dulu ya. Ponsel di genggaman besar ukurannya seperti ini sampai sekarang layar sentuh. Di sini ada proses riset juga dari orang-orang yang bergerak di bidang HCI tadi. Gimana caranya agar ponsel ini semakin mudah, semakin nyaman, semakin bisa menyelesaikan permasalahan orang-orang gitu. Sampai bentuknya berubah sampai sekarang kayak gini. Itu berdasarkan riset juga ya. Jadi perubahan bentuk tidak hanya dari sisi tampilan tapi juga dari sisi hardware-nya ya, bentuknya itu termasuk HCI juga, termasuk hasil riset-riset orang di bidang HCI juga gitu. Oke, sampai bentuk komputer yang tadinya satu ruangan jadi semakin kecil, semakin mudah, dan bahkan smartphone itu juga bisa kita bilang sebagai komputer ya. Jadi sekarang kita bisa pegang yang namanya komputer. Komputer itu bukan hanya di atas meja, di desktop gitu. Tapi handphone ini pun kita sebut sebagai komputer. Terus kayak ada smartwatch mungkin juga bisa disebut komputer. Gitu. Oke, itu tadi ya sedikit perbedaan antara dulu HCI dengan yang sekarang. Silakan Hanif. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau
Hanif ya, raise hand, silakan. Tadi Febriko ya, NIM-nya berapa nih NIM-nya? 20 11 3353 Bu. Oke. Makasih Bu. Ya. Tadi ada yang mau bertanya, Hanif atau siapa ya? Jadi enggak? Mungkin kepencet kayaknya, Bu. Oh iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan materi boleh, terkait dengan kegiatan perkuliahan ini boleh, terkait dengan saya juga boleh. Mungkin kalau dari saya, Bu, yang Ibu presentasiin di hari ini nanti di-share aja, Bu, buat anak-anak. Iya. Biar dipelajarin di rumah juga. Ini materinya sudah ada ya kayaknya di Classroom. Saya cek, udah ada ya, yang video dan Di Classroom Bagja. di Classroom ya, di video dan PDF sudah di Classroom. Nanti yang perkenalannya juga saya share ya, perkenalan tentang mata kuliahnya. Itu belum, saya lupa tadi ya. Nanti saya share. Kalau referensi bebas ya. Kalau dari saya sih referensi lebih ke ini ya. Di sini ada nggak? Kalau fundamental ini ya, Encyclopedia of Human Computer Interaction, cuman memang agak susah dapat buku ini. Kalau dari web, saya suka buka webnya itu interactiondesign.org. Itu bagus juga penjelasannya. Bentar, saya buka ini webnya. interaction-design.org. Kalian ketik aja nanti di Google. Di situ ada video, ada lebih ke course sih, course berbayar, tapi ada juga ini literatur ya, atau mereka bikin buku. Nah, Encyclopedia of Human Computer Interaction ini tadi yang saya tulis. Itu ada banyak kontennya, ada sekitar berapa, banyak banget ya, 53 konten tulisan yang dibuat menjadi sebuah buku menjelaskan tentang interaction design itu apa, HCI itu apa, UI UX design itu apa, dan sampai ke industrial design, detailnya persona dan sebagainya, banyak banget situ. Tapi bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kalian belajar, kalau enggak kalian install aja di Google Chrome. Di Google Chrome install extension Google Translate. Nah, kalau kalian install extension Google Translate di Chrome-nya, nanti diaktifkan aja fitur teks yang kalian blok, itu nanti keluar artinya gitu, bahasa Indonesia. Itu bisa. Jadi website yang berbahasa Inggris, nanti ketika kalian blok tulisannya, keluar translatean bahasa Indonesia nge-pop up gitu loh. Nah, itu tipsnya ya buat belajar bahasa Inggris juga secara cepat. Jadi di Google Chrome-nya nanti silakan install extension Google Translate. Itu. Mungkin untuk software yang akan kita pakai di mata kuliah ini itu nanti ada Figma, kemudian itu untuk desainnya, terus kita pakai Miro. Miro itu untuk mempermudah kita diskusi antar kelompok. Jadi Miro itu semacam menuangkan pikiran kita ya. Mind mapping. Apa yang kita pikirkan bisa kita tulis di situ gitu. Mind map namanya. 2 itu yang saya rekomendasikan. Kalau misalnya kalian punya Adobe XD juga boleh, tapi saya lebih nyaman sekarang ke Figma karena bisa online di browser juga. Bisa ya. Jadi nanti teman-teman bisa saling kolaborasi, tapi dikasih batas kayaknya minimal. Nggak apa-apa, nanti bisa diakalin gimana caranya kalian bisa ngedit bareng-bareng di situ di akun Figma itu. Mungkin bisa bikin email barengan, bisa juga. Jadi nanti siapa aja bisa login situ. Gitu, mungkin itu aja ya untuk hari ini. Pembukaan dari mata kuliah IMK ini, semoga teman-teman tertarik ya untuk belajar
mata kuliah ini dan bisa mengikutinya dengan baik. Gitu. Ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Cukup ya, nggak ada. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join. Sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Selamat sore. Sore, Bu. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Bu.